besar medan magnet di sekitar kawat lurus, baik yang panjang maupun pendek. Nah, teman-teman semua, Oerstед itu menjelaskan bahwa di sekitar kawat berarus akan timbul medan magnet, yang mana arah medan magnet itu ditentukan dengan aturan tangan kanan. Ibu jari menyatakan arus dan 4 lipatan jari menyatakan arah medan magnet, sehingga di sekitar kawat berarus itu akan timbul medan magnet yang berbentuk lingkaran. Nah, pada setiap titiknya maka akan digambarkan sebagai garis singgung pada setiap lingkaran, maka pasti tegak lurus dengan jari-jari. Dengan kata lain, tegak lurus dengan jarak titik ke kawat tersebut. Nah, mari kita bersama pecahkan masalah ini untuk menentukan apa? Sekali lagi, kita akan menentukan bagaimana besar induksi medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah, teman-teman semua, untuk menentukan besar induksi magnet di sekitar kawat berarus, kita menggunakan hukum Biot-Savart. Biot-Savart itu mengatakan begini: setiap elemen dari panjang kawat yang sebesar dl akan menimbulkan medan magnet yang nilainya dB sama dengan mu0 I dl sin theta per 4 πr kuadrat. Nah, apa maksudnya? Mu0 ini adalah permeabilitas yang nilainya itu 4pi kali 10 pangkat min7. Ini tetapan. Dia artinya ini berada di hampa. Nanti kalau misalkan di dalamnya ada baja atau logam akan berbeda lagi mu0-nya. Kemudian I adalah arus pada kawat. Sedangkan dl ini adalah elemen panjang kawat. Jadi kawat yang panjangnya L tadi harus dipotong, dibagi menjadi potongan yang kecil-kecil yang disebut sebagai dl. Kemudian R ini apa? R ini adalah jarak titik yang mau ditentukan. Ditentukan apanya? Ditentukan medan magnet ke dl. Sedangkan theta ini adalah sudut antara dl dan r. Kemudian teman-teman semua, pada kasus di sini ketika menggambar, db pasti tegak lurus dengan r. Ingat, ini penting. Nah, sekarang teman-teman semua, mari kita lihat. Sekarang Bapak memiliki kawat lurus dan panjang. Yang mau kita tentukan titiknya adalah di sini. Oke? Ini adalah titik P yang jaraknya ke kawat adalah A. Teman-teman semua, hal yang pertama harus kita lihat adalah arahnya seperti apa. Nah, ibu jari ke sana, tangan kita begini. Maka B di sini pasti arahnya cross, masuk, menjauhi pengamat. Nah, teman-teman semua, sekarang kawat yang panjang ini harus kita potong menjadi kawat potongan pendek-pendek yang Bapak sebut sebagai DL1. Ini ke sini akan memiliki R jaraknya dan ini adalah sudutnya. Kalau kita perhatikan baik-baik, di sini saya memiliki DL2, DL3 dan seterusnya. Makin ke sana, R-nya akan berubah. Kalau kamu lihat, R-nya pasti akan makin kecil. Sedangkan sudutnya makin lama akan makin besar. Sehingga di sini kamu akan memiliki dB1 sampai dBn seterusnya, yang memiliki batas yang berbeda. Satu batasnya jarak, satu batasannya sudut. Nah, sekarang kamu harus pilih mana yang paling mudah. Saran saya, ingat, kalau jarak tak hingga itu repot. Tetapi kalau kamu dalam sudut, sin cos itu ada nilai maksimum dan minimum. Sin cos maksimumnya pasti 1, minimumnya pasti 0. Maka dari sini, dari persamaan ini, dB sama dengan mu0 I
dl sin theta per 4 pi r kuadrat, kamu harus ubah r maupun dl dalam fungsi sudut. Sekarang yang pertama, kamu sekarang lihat r dari sini dan ini adalah a. Ini di depan sudut, ini sisi miring. Maka dari sini sekarang kita bisa katakan bahwa a per r itu sama dengan sin theta. Berarti r-nya sama dengan a per apa? A per sin theta. Nah, sepersinus apa le? Ini adalah a kosekan theta. Sekarang Bapak punya r kuadrat. A kuadrat kosekan kuadrat theta. R-nya sudah diubah dalam sudut. Sekarang tinggal yang dr. dr-nya seperti apa? dr-nya adalah sekarang kita punya tan theta sama dengan a per r. Depan per mengapit. Kalau ini ke sini adalah panjangnya L. Nah, sekarang dari sini L sama dengan a per tan theta. Berarti sepertangan ini adalah kotangan theta. Sekarang kamu punya L, tapi yang dibutuhkan dl. L sekarang sebagai fungsi sudut, maka dl per d theta sama dengan a turunan daripada kotangan apa? Kosekan kuadrat theta. Tetapi ingat, kalau kotangan itu turunannya nanti akan jadi min. Nah, biar minnya hilang, maka di sini Bapak kasih negatif, sehingga negatif kotangan theta turunannya adalah kosekan kuadrat theta. Sehingga dl sama dengan apa? A kosekan kuadrat theta d theta. Sekarang kita masukin di sini. Berarti sekarang db akan sama dengan apa? Mu 0 I dl sin theta per 4 pi r kuadrat. Kamu ganti menjadi dl-nya ganti nilai a kosekan kuadrat theta d theta sin theta per 4 pi. Kok ganti apa le r kuadratnya le? A kuadrat kosekan kuadrat theta. Kamu coret. Sehingga kamu dengan mudah sekarang memiliki apa? Mu 0 I per 4 pi a sin theta d theta. Sekarang batasannya sudah dalam sudut. Maka untuk memperoleh totalnya berarti B total adalah integral dB. Integral itu apa maksudnya? Menjumlahkan. Nah, sehingga integral mu 0 I per 4 pi a sin theta d theta. Maka dari kasus ini mu 0 I per 4 pi a konstan, keluarin. Integral sin theta d theta itu adalah min cos theta. Sehingga hasil daripada integral ini min cos theta. Nah, sekarang batasan kita sudut. Sudut theta 1 sampai theta 2. Nah, teman-teman semua, ini theta 1, ini theta 2. Kalau kita masukkan mu 0 I per 4 pi a, sekarang dari kasus ini min cos theta 2 min cos theta 1. Kalau di min sama min kan jadi positif, sehingga boleh Bapak tulis cos theta 1 min cos theta 2. Apa yang dimaksud dengan theta 1 dan theta 2? Sekarang kita lihat di sini. Ini adalah A. Ini adalah sudut theta 1. Ini adalah DL1. Nah, kita harus sampai DLN. Theta yang dipakai adalah sudut luarnya. Jadi sudut 1 dan sudut 2 itu adalah berbelus. Nah, teman-teman semua, sekarang kita lihat bagaimana kalau kawatnya itu
panjang dan lurus. Sekarang di sini. Ini adalah jaraknya A. Ini adalah sudut theta 1. Ini adalah sudut theta 2. Sekarang, kalau kawatnya ini panjang sekali, makin ke sana, maka dl dan r-nya makin lama akan makin kecil. Sehingga ketika kawat itu panjang sekali, maka r dan dl ini lama-lama akan berhimpit. Maka sudutnya akan mendekati 0. Nah, begitu pula yang ini, makin ke sana, maka sudut ini makin lama makin sejajar. Sehingga yang dipakai sudut luarnya batasnya sampai 180 derajat. Maka B-nya berapa sekarang? Mu 0 I per 4 pi A cos 0 min cos 180. Mu 0 I per 4 pi A cos 0 itu 1, cos 180 min 1. Sekarang 1 min 1 dapat 2. 2 sama 4 coret, berarti mu 0 I per 2 pi A. Di awal tadi Bapak mengatakan apa? Di sekitar kawat lurus medan magnetnya berupa lingkaran. Nah, sekarang kamu bisa lihat bahwa B-nya itu 2 pi per A itu menunjukkan lingkaran tidak? Paham teman-teman pada kasus sampai di sini? Nah, oke, sampai di sini. Setelah ini kita akan lihat bagaimana persamaan ini dipakai untuk memecahkan masalah. Teman-teman, sekarang bagaimana penggunaan persamaan B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Sekarang Bapak punya permasalahan begini, bahwa Budi memiliki kawat lurus dan panjang yang dialiri arus itu 2 ampere. Yang ditanya adalah tentukan induksi magnetik di titik P yang berjarak 10 cm dari kawat tersebut. Teman-teman semua, pada soal itu katakanlah misalkan ini ke sana, ini 2 ampere. Titik P itu Bapak taruh di sini. Ini ke sini 10 cm. Kalau mau ditanya arahnya, sekarang jempol kita ke sana, tangan Bapak ke sana. Berarti ini melingkarnya ke sana. Maka di sini adalah B-nya masuk. Besarnya bagaimana? Tinggal B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Berarti 4 pi kali 10 pangkat min 7 per 2 pi. Jaraknya senti, hati-hati leh. 10 kali. Nah, berapa sekarang? Pi-nya dicoret ya, berarti 4 kali 10 pangkat. Ini hati-hati. Min 1 naik jadi min 6 T. T itu maksudnya apa? Tesla. Nah, pada sekarang soal yang B. Tadi dikatakan bahwa 5 cm dari kawat dan segaris dengan kawat. Sehingga kalau digambar, ini begini. Titiknya ada di mana? Titiknya ada di sini. Ini adalah titik P-nya. Nah, teman-teman semua ingat bahwa di sekitar kawat lurus, medan magnetnya itu berupa lingkaran. Jadi kalau ini kawatnya, medannya itu hanya ada di sini atau di sini. Sedangkan di sini semua ataupun di sini tidak dipengaruhi oleh medan magnet. Maka pada kasus di sini B titik P pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena A-nya jaraknya ini ketika kita mau pakai mu 0 I per 2 pi A, jaraknya di sini dia segaris dengan kawat. Paham? Pasti paham. Oke. Sekarang soal model berikutnya begini. Kalau saya memiliki 2 buah kawat lurus dan panjang dialiri arus 2 ampere dan 3 ampere yang diletakkan satu sama lain 15 cm. Arah arus 2 ampere itu menuju pengamat dan 3 ampere ini dia menjauhi pengamat. Yang ditanyakan, tentukan medan magnet di tengah-tengah kedua kawat itu.
Nah, sekarang kita lihat 2 ampernya menuju pengamat. Ini paling mudah digambarkan begini, cross. Sedangkan ini I1-nya 2 ampere. Ini adalah I2-nya 3 ampere. Jaraknya ini ke sini adalah 15 cm. Yang ditanya di mana? Yang di mana tanya adalah titiknya yang di sini. Sehingga jarak ini ke sini adalah 15 per 2 cm. Ini ke sini 15 per 2 cm. Sekarang bagaimana penyelesaiannya? Gambarkan dulu arah medannya. Taruh di sini. Sehingga muternya sekarang berlawanan putaran jarum jam. Pada titik di sini kan sebagai garis singgung. Oh, berarti sekarang tegak lurus ke sana. Ini adalah B1. Sedangkan masuk ke sini, ini juga sekarang searah dengan putaran jarum jam. Titiknya di sini ya. Nah, ini sekarang B2. Sekarang pada titik B ada 2 buah medan yang searah. Maka tinggal dijumlahkan. Berarti B1 tambah B2. Sekarang tinggal bagaimana? Ya sudah, mu 0 I1 per 2 pi A1. Kenapa Bapak pakai ini? Karena kawat lurus dan panjang. Tambah mu 0 I2 per 2 pi A2. Kenapa ini positif-positif? Ingat, di atas sumbu ataukah searah dengan sumbu Y positif berarti bernilai positif. Berlawanan atau ke Y negatif bernilai negatif. Sekarang kita lihat 4 pi kali 10 pangkat min 7 I1-nya berapa? 2 per 2 pi. Jaraknya berapa ini di sini? 15 per 2 cm. 10 pangkat min 2 ditambah 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 per 2 pi kali 15 per 2 kali 10 pangkat min 2. Jelas sekarang 2 sama setengah ini boleh dicoret ya. Nah, ini pi sama pi toh. Sehingga saya memiliki apa? 8 per 15 kali 10 pangkat min 5. Sekarang yang ini pi sama pi dicoret, ini sama ini dicoret. Sehingga Bapak punya 4 kali 3 berapa? 12 per 15 kali, hati-hati, min 7 sama min 2. Naik 10 pangkat min 7 min 2. Hasilnya min 5. Nah sekarang tinggal jumlahin. Nah penyebutnya sudah sama. Tinggal 8 tambah 12 berapa? 20 per 15 kali 10 pangkat 5. Bisa diserahin enggak? Jelas. Bagi 5 4, bagi 5 3 Tesla. Kalau ditanya angkanya bagaimana? Nah, berarti ke atas. Nah, sekarang yang B. Ya, saya kasih aja. Iya. Sekarang yang B. Nah, ditanya apa? Di mana kuat medan magnetiknya yang 0? Sekarang begini lagi. Ini adalah I1, ini adalah I2, jaraknya ini 15 cm. Nah, sekarang mari kita kata kuncinya. Kalau 0 itu begini, kamu ditarik ke kanan 5, ditarik ke kiri 5, bisa bergerak. Tapi kalau 5 ke kanan, 5 ke kanan lagi, loh pasti gayanya makin besar. Maka sekarang mari kita gambar dulu. B1-nya begini. Oke, maka akan berputar berlawanan putaran jarum jam. Maka di sini adalah B1, di titik ini adalah B1, di sini adalah B1. Sekarang mari kita gambar yang B2. Tek. Naik. Searah jarum jam. Ini adalah B2, ini adalah B2, ini adalah B2. Tadi ini 2 ampere, ini tadi 3 ampere. Sekarang biar 0.
kamu harus pilih yang berlawanan arah. Kalau kita lihat ada kemungkinan di sini atau di sini toh. Di sini mungkin enggak? Tidak mungkin. Jadi yang di sini jangan dipilih. Nah, sekarang kamu lihat B itu mu0 I per 2 pi A. Jaraknya itu sebagai pembagi. Maka pilihlah sama jarak yang paling kecil. Nah, sekarang Bapak pilih yang ini. Biar nanti langsung ketemunya positif. Di sini boleh nggak? Boleh, tapi X-nya nanti akan ketemu negatif. Silakan dicoba. Misalkan di sini Bapak katakan X. Kalau ini titik P, B di P sama dengan 0, berarti B2 min B1 sama dengan 0. Berarti B2 sama dengan B1. Ini mu0 I2 per 2 pi A2. mu0 I1 per 2 pi A1. Bapak coret. Sekarang I2-nya itu ini 3. Jaraknya ini ke sini 15, titiknya ke I1 X, berarti dari I3 ke titik pasti 15 plus X. Sedangkan I1-nya di sini 2. Jaraknya ini ke sini berapa? X. Selesaikan. Caranya bagaimana? Tinggal dikali silang. 3X sama dengan 2 kali 15 berapa? 30 tambah 2X. Yang suku yang sama kamu pindah. Kamu jadikan 1. Berarti 3X min 2X. Berarti X-nya berapa? 30 cm. Dari mana? Ini dari kawat I1. Di mana? Di sebelah kiri. Jadi teman-teman, ini hal yang bisa kita katakan. Nah, sekarang ada hal yang menarik kalau di sini. Ingat, kalau kalian dalam hidup itu harus selalu bagaimana? Berpihak sama yang lemah, berpihak sama yang lebih kecil, berpihak sama dengan yang wong cilik. Nah, contohnya bagaimana? Ini saya pilih yang mendekati arus yang lebih kecil. Jadi ingat, ini bisa belajar dalam hidup sehari-hari. Nah, sekarang saya punya kasus demikian. Ada dua buah kawat lurus dan panjang dari arus yang sama besar, 2 ampere, dan arahnya itu sama. Sama-sama bagaimana? Sama-sama menuju pengaman. Jadi kalau kita gambar, ini adalah I1-nya 2 ampere, ini I2-nya 2 ampere, yang diletakkan pada jarak 10 cm sama lain. Nah, sekarang kamu ditanya, tentukan kuat medan magnet pada titik P yang berjarak 10 cm dari kawat I1 dan 10 cm dari kawat I2. Sekarang, kalau saya taruh titiknya itu di sini 10 cm, ini ke sini 10 cm, maka dari I2 harus 20 cm. Jelas tidak mungkin titiknya di situ. Begitu pula saya taruh di sini 10 cm, maka terhadap I1 juga 20 cm. Kalau saya taruh di sini, berarti bagi I2 0. Maka pada kasus ini pasti antara titik dan dua kawat tidak mungkin segaris. Ingat. Maka teman-teman semua, pasti titiknya saya taruh di sini. Di sini boleh, di sini juga boleh. Bapak pilih salah satu. Misalkan di sini. Ini sekarang 10 cm. Ini sekarang 10 cm. Ini ke sini 10 cm. Ingat, ini membentuk segitiga yang sisinya sama. Maka sudut yang dibentuk ini berapa? 60 derajat. Tadi ketika Oersted dulu mengatakan arah B pasti tegak lurus dengan jaraknya atau dengan jari-jarinya. Sekarang kita lihat di sini. Ini akan berputar medan magnetnya itu bagaimana? Berlawanan dengan jarum jam. Maka di sini ini adalah B1, sudut ini tegak lurus.
sedangkan B2-nya sama. Nah, maka pada kasus di sini ini sama. Ini tegak lurus juga. Nah, sekarang kamu lihat. Ini dan ini adalah 60 derajat. B2 dan garis ini adalah 90 derajat. Sudut ini pasti 30 derajat. Antara garis ini dan B1 tegak lurus, maka sudut ini ada 60 derajat. Sekarang kamu bisa lihat bahwa ada dua vektor, B1 dan B2 saling membentuk sudut 60. Maka dengan mudah sekarang tentukan dulu nilai B1-nya. Pakai apa? Kita pakai μ0i per 2πa. Kenapa saya pakai ini? Karena kasusnya kawat lurus dan panjang. Maka 4pi kali 10 pangkat min 7. 2pi jaraknya berapa titik ini ke sini? 10 kali 10 pangkat min 2. Kenapa? Ini senti Bapak jadikan meter. Coret 2, ini 4, ini jadi 4 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Kita lihat arus I2 nya sama nggak dengan I1? Sama-sama 2 ampere. Jaraknya sama dengan 10. Berarti dari sini nilai B2 sama dengan B1. Sekarang kalau kita gambarkan, ini B2, ini adalah B1. Sudut ini 60 derajat. Nah, sekarang ini. Ingat dulu kelas 10 jajaran tidak. Ini adalah biris sultan. Maka biris sultan sama dengan B1 kuadrat tambah B2 kuadrat 2B1 B2 cos 60. Sama enggak ini? Maka sekarang tinggal 4 kali 10 pangkat min 6. Cos 60 berapa? Setengah. Ini kali 10 pangkat min 6 lagi. Sekarang kamu bisa lihat 2 sama setengah 1 toh. Sehingga Bapak punya berapa? 4 kali 10 pangkat min 6 kuadrat kali 3. Ya toh? Ini kan sama. Sehingga saya punya berapa? Dikuadratin 4 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Sekarang kalau ditanyakan arahnya bagaimana? Teman-teman semua ingat, ini dua vektor tidak tegak lurus, tidak boleh menggunakan tangen. Tapi menggunakan apa? Aturan sinus. Misalkan Bapak pengen arahnya terhadap B1, sudut ini misalkan alfa. Maka kalau ditanya arahnya akan berlaku begini. Biris sultan dibagi sudut awalnya berapa? Sin 60 sama dengan vektor di depan alfa itu adalah B2 per sin alfa. Sekarang kamu lihat hasilnya. 4 akar 3 kali 10 pangkat min 6 sin 60 setengah akar 3. Ini 4 kali 10 pangkat min 6 per sin alfa. Coret. Sehingga sin alfa sama dengan setengah. Maka berapa nilai sinus setengah? Sudutnya pasti 30 derajat terhadap siapa? Terhadap